Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Asaf dengan NIM F551230440. Jadi, pada video kali ini, saya ingin membuat video penjelasan tentang tugas data warehouse. Jadi, di sini ada dua tugas. Tugas pertama tentang Snowflake skema dan juga tugas kedua tentang SCD atau Slow Changing Dimension. Jadi, pertama-tama kita mulai dari tugas pertama. Jadi tugas pertama ini di mana kita itu membuat eh, sebuah tabel dengan skema sebuah database dengan skema Snowflake. Jadi apa Snowflake itu? Skema Snowflake itu apa? Jadi skema Snowflake itu adalah skema dalam basis data multidimensi yang digunakan dalam sistem data warehouse. Jadi skema ini menata data dalam tabel data di tabel dalam bentuk tabel fakta yang terhubung ke beberapa tabel dimensi yang dinormalisasi. Kemudian selanjutnya kita langsung lanjut saja ke tabel dimensi dan tabel fakta. Pertama-tama kita masuk ke tabel fakta. Jadi eh, dari tugas kemarin diberikan sebuah kasus, kemudian kasusnya itu disuruh cari eh, mana yang tabel fakta, mana yang tabel dimensi. Jadi saya memilih tabel faktanya yaitu tabel penilaian. Karena tabel fakta itu biasanya uh, meng- tabel fakta itu biasanya mengandung data kuantitatif, sementara tabel dimensi biasanya mengandung data kualitatif. Jadi tabel dimensinya itu ada dimensi mahasiswa, dosen, mata kuliah, dimensi semester, dan tahun ajaran. Untuk visualisasinya dapat dilihat seperti di visualisasi ini, Ibu. Jadi relasinya itu kita mulai dari ini mana ya? Dari mahasiswa saja. Mahasiswa itu berelasi dengan tabel jurusan dan juga tabel fakta penilaian. Jadi hubungannya mahasiswa dan jurusan itu mini to one. Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mahasiswa bisa mengambil satu jurusan. Kemudian mahasiswa itu eh, dengan penilaian itu one to many. Jadi mahasiswa punya banyak nilai itu, punya nilai-nilai dari mata kuliah lain. Kemudian faktor penilaian itu memiliki relasi dengan tahun ajaran, dimensi apa nih, semester, mata kuliah. Hubungan untuk relasinya itu kita mulai dari faktor penilaian, penilaian ke dimensi semester, penilaian many many to one karena penilaian itu banyak penilaian bisa dilakukan di satu semester karena banyak mata kuliah. Kemudian ada tahun ajaran. Penilaian ke tahun ajaran itu dia many to one juga. Banyak penilaian bisa dilakukan dalam satu tahun ajaran. Kemudian penilaian ke dimensi mata kuliah. Dia many to one juga. Eh, satu mata eh, Banyak penilaian bisa dilakukan di satu mata kuliah karena banyak siswanya. Jadi dinilai satu persatu kan, ini banyak penilaiannya. Kemudian dari mata kuliah itu memiliki relasi ke ini departemen karena departemen yang membuatkan mata kuliahnya. Departemen yang berisi mata kuliahnya kayak jurusan teknik informatika, mata kuliahnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada dimensi dosen yang tidak memiliki relasi dengan apapun. Dosen berdiri sendiri. Jadi itu saja untuk tugas pertama dan visualisasinya, Bu. Kemudian kita lanjut ke tugas 2, slow changing dimension. Jadi slow changing dimension itu ada beberapa tipe. Dia ada tipe satu, tipe 2, tipe 3. Ya, tipe satu itu perubahan dilakukan secara langsung. Tipe 2 itu kita menyimpan data
sebagai catatan baru, sehingga memungkinkan pelacakan riwayat perubahan. Sementara tipe 3 menyimpan data lama dan baru dalam satu baris dengan kolom tambahan. Jadi dia ada satu kolom baru untuk simpan data barunya. Jadi sebagai contoh, di sini saya terangkan dengan contohnya, Bu. Kalau SCD tipe 1 itu dia pas kita ada datanya kita kan, kemudian kita update. Kalau kita update dia langsung diubah di anunya ini, di kan ini ID primary key-nya. Langsung kita ubah di datanya itu. Jadi tidak ada pencatatan dari data-data yang lama. Kemudian kalau tipe 2 itu dia ada tambahan baris baru untuk menyimpan data yang lama. Ada tambahan baris baris baru dalam sebuah tabel. Kemudian untuk tipe 3 itu kita buat satu kolom tambahan untuk menyimpan nilai sebelumnya. Jadi kayak umpamanya ini. Kalau di atas ini kita cuman ada nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di yang tipe 3 dia ada ini alamat sebelumnya sama nomor telepon sebelumnya. Jadi saat kita belum ubah, jadi nilainya masih nol. Pas kita lakukan perubahan, nilainya kita isikan dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian kita update di alamat, kita taruhkan alamat baru dan juga nomor baru. Nomor sebelumnya kita taruh di dalam kolom nomor sebelumnya. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang terakhir itu kita disuruh pilih pendekatan yang paling bagus dan juga alasannya. Jadi, dalam kasus yang saya ambil ini, Bu, itu dia paling bagus menggunakan SCD tipe 2 karena dapat menyimpan setiap perubahan data pelanggan sebagai baris baru, sehingga riwayat perubahan tetap terdokumentasi secara lengkap. Tapi kalau dalam beberapa kasus lain, sebenarnya yang paling efektif itu ini SSD tipe 1 karena dia tidak membuat membuat database kita jadi membengkak jadi banyak. Cuman karena dalam kasus ini kita butuh pencatatan juga, jadi efektifnya menggunakan SSD tipe 2. Baik, sekian dari video yang saya ingin jelaskan dan saya ingin paparkan. Sekian juga pemaparan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.